Halo adik-adik, bertemu lagi bersama kakak Karipin. Pada video kali ini, kakak akan menjelaskan terkait tentang cara menyederhanakan dan mengurutkan pecahan. Sebelumnya, lihat dulu ya tayangan gambar berikut ini. Terdapat dua buah gambar. Gambar yang pertama memiliki satu arsiran dari 4 bagian. Gambar yang kedua memiliki 2 arsiran dari 8 bagian. Gambar yang pertama memiliki nilai pecahan 1/4, sedangkan gambar yang kedua memiliki nilai pecahan 2/8. Ternyata, luas bagian yang diwarnai adalah sama. Jadi, 1/4 sama dengan 2/8. Penyebut 1/4 lebih kecil dari penyebut 2/8. Maka, 1/4 lebih sederhana dari 2/8. Nah, bagaimana ya cara menyederhanakan pecahan? Ikuti penjelasan kakak berikutnya ya. Nah, sekarang kakak punya contoh nih untuk adik-adik semuanya. Perhatikan ya contohnya. Sederhanakan pecahan 20/125. Bagaimanakah cara penyelesaiannya? Ikuti langkah-langkahnya ya. Langkah pertama, tentukan terlebih dahulu FVB dari pembilang dan penyebut pecahan tersebut. Maka dari itu, kita harus mencari FVB dari 20/125. Nah, kakak akan menggunakan metode kotak nih adik-adik dalam menentukan FVB-nya. Yuk kita cari sama-sama ya. 20 dan 125. Kira-kira sama-sama bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? Masih ingat kan bilangan prima? Nah, betul. Kita akan sama-sama membagi bilangan ini dengan bilangan 5. 20 dibagi 5 mendapatkan hasil 4. Kemudian 125 dibagi 5 menghasilkan bilangan 25. Nah, sekarang ada bilangan 4 dan ada bilangan 25. Kira-kira apakah masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama? Jawabannya tidak. Berarti stop sampai di situ ya. Berarti FVB-nya adalah 5. Selanjutnya langkah kedua, bagilah pembilang dan penyebut dengan FVB dari pembilang dan penyebut tadi, yaitu 5. Yuk, kita bagi ya. 20/125 sama dengan 20 dibagi 5 per 125 dibagi 5 sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4 hasilnya. Kemudian 125 dibagi 5 hasilnya 25. Jadi, bentuk sederhana dari 20/125 adalah 4/25. Gimana? Mudah kan adik-adik? Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham kan bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Selanjutnya, kita akan mempelajari cara mengurutkan pecahan. Bagaimana caranya? Lihat video berikut ini ya. Nah, untuk materi berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara mengurutkan pecahan. Yuk, kita simak dulu ya cerita berikut. Ibu memotong kue bolu, kemudian membagikannya kepada Lala, Pandu, Mentari, Andi, dan Ratu. Lala mendapat 1/6 bagian, Pandu mendapatkan 1/20 bagian, Mentari 1/4 bagian, Andi 1/3 bagian, dan Ratu 1/5 bagian. Tentukan urutan orang yang mendapat bagian kue dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, bagaimanakah cara mengurutkannya? Yuk kita simak ya penjelasannya. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah semua bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. Kita tulis dulu ya pecahan-pecahan yang ada di cerita tadi. Ada 1/6, kemudian ada 1/20, 1/4, 1/3, dan 1/5. Ini kita harus urutkan dari yang terkecil. Kita pastikan apakah semua bentuk pecahannya sudah pecahan biasa? Sudah ya. Nah, pecahan biasa itu apa? Pecahan biasa itu hanya terdiri dari satu pembilang dan penyebut saja.
Nah, kemudian selanjutnya langkah kedua adalah kita harus menyamakan semua penyebut pecahan tersebut. Ini kan penyebutnya masih beda-beda ya. Ada 6, ada 20, ada 4, ada 3, dan ada 5. Nah, bagaimanakah cara kita menyamakan penyebut pecahan-pecahan ini? Yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebut tersebut, ya. Nah, cara KPK-nya kakak akan menggunakan dengan metode kotak. Nah, kita cari dulu nih adik-adik. 6, 20, 4, 3, dan 5 kita simpan dalam kotak. Kita akan cari KPK-nya. Nah, jika FVB harus bisa membagi semua bilangan ini dengan bilangan yang sama, tetapi kalau KPK kita bebas nih, bisa membagi bilangan apa saja asalkan bilangan itu adalah bilangan prima. Nah, dari bilangan-bilangan ini kira-kira bisa dibagi dengan bilangan prima berapa yang terkecil? Ya, 2 ya. Ya, kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Kemudian 20 dibagi 2 menghasilkan 10. Kemudian 4 dibagi 2 menghasilkan 2. Nah, 3 dan 5 apakah bisa dibagi 2? Tidak ya, maka kita turunkan. Nah, 3 dan 5 kita turunkan. Nah, selanjutnya ada bilangan 3, ada bilangan 10, ada bilangan 2, 3, dan 5. Kita bagi lagi dengan 2 masih bisa ya? Ya, yuk kita bagi lagi dengan 2. 3 dibagi 2, apakah bisa? Tidak ya, maka harus turunkan. Kemudian 10 dibagi 2, bisa ya, dapat 5. Kemudian 2 dibagi 2, dapat 1. Lalu 3 dibagi 2, apakah bisa? Tidak ya, 5 pun tidak, maka kita turunkan. Nah, selanjutnya dibagi berapa lagi nih adik-adik? Sudah habis nih, yang tidak ada lagi yang bisa dibagi 2 ya. Nah, kemudian sekarang kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 menghasilkan 1. 5 dibagi 3 tidak bisa ya, maka kita turunkan. 1 kita turunkan karena sudah 1. 3 dibagi 3 juga 1. 5 dibagi 3, apakah bisa? Tidak ya, maka kita turunkan. Nah, sisa bilangan prima 5. Maka kita langsung saja bagi dengan 5. 1 kita turunkan. 5 dibagi 5, 1. 1 kita turunkan. 1 kita turunkan. 5 dibagi 5, 1. Jika bawahnya sudah 1 semua, maka kita tinggal kalikan bilangan di sampingnya. 2 kali 2 dikali 3 dikali 5. Sama dengan 2 dikali 2, 4. Kemudian 4 dikali 3, 12. Dan 12 dikali 5, 60. Maka KPK-nya adalah 60. Nah, kita harus merubah penyebut-penyebut tadi menjadi bilangan 60. Yuk, kita tulis lagi ya pecahan yang tadi. 1 per 6, 1 per 20, 1 per 4, 1 per 3, dan 1 per 5. Nah, bagaimanakah penyebut ini bisa menjadi bilangan 60 semua? Ya, kita coba satu persatu. 6 agar bisa jadi 60, maka dia harus dikali dengan 10. Betul. Jika penyebutnya dikali 10, maka pembilangnya pun harus dikali 10. Maka akan menghasilkan 10 per 60. Selanjutnya, 20 agar bisa menjadi 60, maka harus dikalikan dengan bilangan 3. Betul. Jika penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya pun dikali 3. Maka 1 dikali 3 menghasilkan 3 per 60. Selanjutnya, 4 agar bisa jadi 60, maka harus dikalikan dengan 15. Betul. 1 dikali 15, maka 15 per 60. Selanjutnya, 3 agar menjadi 60, maka harus dikalikan dengan 20. Maka menghasilkan 20 per 60. Yang terakhir, 1 per 5. 5 agar bisa jadi 60, maka harus dikalikan dengan 12. Betul. Jadi hasilnya 12 per 60.
Nah, jika penyebutnya sudah sama semua, barulah kita urutkan dari yang terkecil. Yuk, sekarang kita urutkan ya dari yang terkecil. Mana di antara bilangan ini yang terkecil? Ya, 3/60, kemudian 10/60, lalu 12/60, ada 15/60, dan 20/60. Sekarang kita urutkan berdasarkan orangnya nih. Siapakah yang mendapatkan bagian kue dari yang terkecil sampai yang terbesar? 3/60 ini miliknya yang 1/20 tadi, yaitu Pandu. Kemudian 10/60 adalah miliknya yang 1/6, yaitu bagiannya Lala. Lalu 12/60 adalah miliknya yang 1/5, yaitu miliknya Ratu. Selanjutnya 15/60 milik dari yang 1/4, yaitu Mentari. Nah, otomatis yang paling besar adalah yang 20/60, ini miliknya yang 1/3 bagian, yaitu miliknya Andi. Jadi, urutan dari yang terkecil hingga yang terbesar yaitu dimiliki oleh Pandu, Lala, Ratu, Mentari, dan Andi. Itulah langkah-langkah dalam mengurutkan pecahan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Diingat ya langkah-langkahnya adik-adik. Nah, itulah bagaimana cara mengurutkan pecahan. Sekian dulu ya video kita kali ini. Sampai jumpa di video kakak berikutnya. See you guys!